Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Matula dengan NIM 220, 210, 50, 1066. Di sini saya akan memaparkan proposal saya dengan judul Rencana Strategis Pengembangan Startup Layanan Keamanan Cyber untuk UMKM berbasis cloud cyberguard. Langsung saja, yang pertama latar belakang, di mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong digitalisasi eh, di berbagai sektor, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Banyak UMKM kini memanfaatkan platform digital operasional, pemasaran, hingga transaksi, namun transformasi digital ini juga menghadirkan tantangan baru, terutama meningkatnya risiko serangan cyber akibat lemahnya sistem keamanan dan rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM. Serangan cyber terhadap UMKM terus meningkat, sementara sebagian besar layanan keamanan cyber yang tersedia di pasar lebih ditujukan pada perusahaan skala besar dengan biaya tinggi dan kompleksitas yang tidak sesuai bagi UMKM. Padahal data pelanggan, keuangan, dan operasional UMKM sangat rentan dicuri atau dirusak tanpa perlindungan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan solusi keamanan yang lebih sederhana, terjangkau, dan mudah diimplementasikan oleh UMKM. Layanan berbasis cloud menjadi solusi ideal karena memungkinkan penyediaan layanan keamanan yang secara terpusat, skalabel, dan hemat biaya. Dengan teknologi cloud juga memungkinkan monitoring dan perlindungan sistem secara real-time tanpa memerlukan infrastruktur fisik yang mahal. Dengan memanfaatkan cloud computing, perusahaan dapat menawarkan layanan keamanan cyber yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dan kapasitas UMKM. Selanjutnya adalah penrumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi keamanan cyber UMKM di Indonesia saat ini, serta apa saja tantangan utama yang dihadapi. Kedua, mengapa UMKM masih kesulitan mengakses layanan keamanan cyber yang terjangkau dan efektif. Ketiga, bagaimana strategi pengembangan startup CyberQuad dapat menjawab kebutuhan layanan keamanan cyber bagi UMKM berbasis cloud. Dan empat, apa model bisnis, teknologi, dan struktur organisasi yang tepat untuk mendukung keberhasilan CyberQuad dalam jangka panjang. Selanjutnya, tujuan proposal yang pertama menganalisis peluang besar pasar dan tantangan dalam penyediaan layanan keamanan cyber untuk UMKM di Indonesia. Merancang strategi pengembangan startup CyberQuad sebagai penyedia layanan keamanan cyber berbasis cloud yang terjangkau dan mudah diakses oleh UMKM. Ketiga, menyusun model bisnis, struktur organisasi, serta kebutuhan teknologi untuk mendukung operasional CyberQuad secara efektif. Dan keempat, mengidentifikasi risiko dan menyusun langkah mitigasi guna menjamin keberlanjutan startup dalam jangka panjang. Selanjutnya, visi dan misi perusahaan, di mana visi di sini menjadi penyedia layanan keamanan cyber berbasis cloud terdepan di Indonesia yang mendukung transformasi digital UMKM secara aman, inklusif, dan berkelanjutan. Adapun misinya yang pertama, mengembangkan solusi keamanan cyber berbasis cloud yang mudah diakses, terjangkau, dan adaptif terhadap kebutuhan UMKM. Kedua, memberikan edukasi dan pendampingan digital kepada UMKM dalam meningkatkan kesadaran dan ketahanan terhadap ancaman cyber. Ketiga, mendorong inovasi teknologi dalam layanan keamanan cyber melalui penerapan sistem deteksi dini, manajemen risiko otomatis, dan enkripsi data tingkat lanjut. Keempat, membangun ekosistem digital yang aman bagi pertumbuhan ekonomi UMKM dengan menjalin kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan komunitas. Dan kelima, berkontribusi dalam memperkuat ketahanan cyber nasional melalui peningkatan literasi digital dan perlindungan data usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya, analisis SWOT yang dimana terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama, dari sisi kekuatan, CyberGuard memiliki kekuatan utama pada penyediaan layanan keamanan cyber berbasis cloud yang terjangkau dan mudah diakses oleh UMKM. Kemudian teknologi cloud yang digunakan bersifat fleksibel dan skalabel yang memungkinkan layanan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang.
Selain itu, pemanfaatan teknologi terbaru seperti AI dan machine learning menjadikan cyberguard mampu menghadapi berbagai ancaman cyber yang dinamis. Kedua, dari sisi kelemahan, sebagai startup baru, cyberguard menghadapi tantangan dan membangun reputasi dan kepercayaan di pasar yang kompetitif. Ketergantungan pada penyedia cloud eksternal juga menjadi risiko terkait keandalan layanan. Kemudian yang ketiga, dari sisi peluang, di mana pertumbuhan pesat UMKM di Indonesia yang semakin terdigitalisasi membuka peluang bagi besar cyberguard untuk menawarkan solusi keamanan cyber yang tepat sasaran. Dan keempat, terkait ancaman, yaitu di mana cyberguard harus bersaing dengan perusahaan keamanan cyber besar yang sudah mapan dan memiliki sumber daya yang lebih kuat. Perubahan regulasi terkait keamanan data juga bisa menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kepatuhan dan fleksibilitas layanan. Selanjutnya, struktur organisasi dan tim manajemen, di mana yang pertama itu CEO adalah pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas keseluruhan arah strategis perusahaan. CEO mengambil keputusan utama dan memastikan bahwa semua divisi bekerja selaras dengan visi dan misi perusahaan. Yang kedua ada CTO yang bertanggung jawab kepada CEO, di mana CTO memimpin aspek teknis dan pengembangan teknologi perusahaan. Kemudian ada project manager yang melapor kepada CTO, di mana project manager bertugas mengatur jalannya proyek teknis mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Ia juga memastikan setiap proyek selesai tepat waktu dan sesuai spesifikasi. Kemudian ada Head of Cyber Security yang juga di bawah CTO, di mana peran ini fokus pada perlindungan data, sistem, dan jaringan. Kemudian CMO yang bertanggung jawab pada CEO dan mengelola seluruh aspek pemasaran dan pengembangan produk. Dan selanjutnya ada Head of Product Development yang berada di bawah CMO yang di mana peran ini berfokus pada riset pasar dan pengembangan fitur layanan AI sesuai kebutuhan pengguna UMKM. Selanjutnya model bisnis, di mana model bisnis ini adalah subscription based model, di mana model ini memungkinkan pelanggan dari kalangan UMKM langganan layanan keamanan cyber berbasis cloud dengan biaya terjangkau, baik secara bulanan, triwulan, maupun tahunan. Model bisnis ini dipilih karena memberikan pemasukan yang berkelanjutan dan dapat diprediksi. Cocok untuk UMKM yang membutuhkan layanan keamanan fleksibel dan skalabel dan mendorong peningkatan loyalitas pelanggan karena layanan terus diperbarui dan ditingkatkan. Adapun metode-metodenya, metode model ini yang pertama customer segments, yang kedua value propositions, ketiga channels, keempat customer relationships, kelima revenue stream, keenam key resource, ketujuh key activities, ke-8 key partnerships, dan ke-9 cost structure. Selanjutnya layanan TI. Di mana yang pertama itu cloud, firewall, dan monitoring, di mana layanan ini memiliki perlindungan jaringan yang berbasis kuat yang mendeteksi dan mencegah akses di data, serangan DDoS, dan anomali lalu lintas data. Kedua, email phishing protection, di mana sistem sistem pemindaian dan perlindungan email yang secara otomatis mengidentifikasi dan memblokir email mencurigakan seperti phishing, malware tersembunyi, dan spam. Kemudian ada endpoint security, di mana perlindungan tingkat lanjut terhadap perangkat keras seperti laptop, PC, tablet. Layanan ini mencakup deteksi dan pencegahan ransomware, trojan, spyware, dan aktivitas mencurigakan lainnya. Keempat, backup dan disaster recovery, di mana yaitu layanan pencadangan otomatis cloud yang memungkinkan pemulihan cepat data
penting jika terjadi serangan, kegagalan sistem, atau bencana alam. Proses backup dilakukan terjadwal dan pengguna dapat memilih file spesifik untuk mau dipulihkan. Kelima, ada security awareness training, yaitu model pelatihan yang daring yang dirancang khusus untuk meningkatkan kesadaran dan kebiasaan aman dalam dunia digital, seperti mengenali phishing, membuat kata sandi yang kuat, serta etika penggunaan perangkat kerja. Yang keenam ada dashboard analitik keamanan, yaitu platform visualisasi yang terpusat memungkinkan pemilik UMKM untuk memantau status keamanan secara real-time, melihat log aktivitas dan mendapatkan peringatan dini, serta menerima rekomendasi tindakan preventif yang disarankan oleh sistem berbasis AI. Selanjutnya, kebutuhan teknologi, di mana ini terbagi beberapa kategori. Yang pertama, hardware dengan kebutuhan yaitu server kuat, komputer operasional, dan perangkat jaringan seperti router dan switch. Kemudian software dengan kebutuhan yaitu sistem operasi software, endpoint security software, firewall and intrusion detection system, backup management, dan platform LMS. Kemudian ada jaringan dengan kebutuhan yaitu internet detection line dan VPN. Dan kemudian ada kategori keamanan sistem dengan kebutuhan yaitu SSL sertifikat dan encrypted data, sistem autentikasi dua faktor, dan SIEM. Selanjutnya, manajemen dan tahapan implementasi, di mana dalam tahapan implementasi, yang pertama ada perencanaan proyek, di mana tahap awal ini merupakan fondasi dari seluruh pengembangan cyberguard. Yang pada fase ini dilakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan utama yang dihadapi UMKM dalam aspek keamanan cyber. Tim proyek merancang dokumen rencana proyek yang mencakup tujuan, real lingkup, layanan, estimasi waktu, dan alokasi sumber daya manusia. Kedua ada desain sistem, di mana setelah perencanaan selesai, tahap berikutnya adalah merancang arsitektur teknis dari sistem cyberguard, di mana perancangan ini meliputi struktur cloud platform, sistem keamanan yang terintegrasi, serta termuka pengguna UI UX pada dashboard analitik keamanan. Ketiga ada pengembangan, yaitu pengembangan bertahap, di mana proses pengembangan dilakukan secara bertahap dalam siklus sprint 2-4 minggu, di mana tiap sprint fokus pada pembangunan salah satu fitur layanan seperti cloud, firewall, mail protection atau backup, dan disaster recovery. Keempat ada integrasi dan pengujian sistem, di mana setelah fitur utama dikembangkan, seluruh komponen layanan diintegrasikan ke dalam satu sistem cloud yang utuh. Tahap ini disertai dengan pengujian menyeluruh, termasuk fungsional testing, penetration testing, dan usability testing. Kelima ada peluncuran dan implementasi awal, yaitu setelah sistem diuji dan dinyatakan stabil, layanan cyberguard diluncurkan dalam versi beta kepada mitra UMKM yang terpilih. Fase ini penting untuk mendapatkan umpan balik langsung dari pengguna terkait fitur, performa, dan kemudahan penggunaan. Dan terakhir ada evaluasi dan pemeliharaan, di mana evaluasi dilakukan melalui analisis performa sistem, kepuasan pengguna, dan efektivitas fitur keamanan, yang dimana hasil evaluasi digunakan untuk merencanakan pengembangan lanjutan dan peningkatan sistem. Selanjutnya ada estimasi biaya dan analisis ROI. Yang pertama di sini estimasi investasi awal. Di sini ada tabelnya dengan total cost
Klasifikasi awal seperti berikut. Kemudian kedua, estimasi keuntungan dengan tabel berikut. Selanjutnya ada break-even point yang dimana ini adalah titik dimana pendapatan yang dihasilkan setara dengan total biaya yang dikeluarkan. Dengan di sini sudah terhitung totalnya itu 20,5 bulan, yang artinya usaha ini diperkirakan akan balik modal dalam waktu sekitar 2-1 bulan. Kemudian analisis lainnya, kita mau cari selisih antara pendapatan dan investasi awal, di mana 42%, 42,6%. Selanjutnya analisis resiko dan mitigasi, di mana di sini ada beberapa jenis resiko. Yang pertama resiko teknis, yaitu dengan gangguan sistem, bug aplikasi, downtime server atau kebocoran data. Adapun strategi mitigasinya yang itu pengujian berkala, kemudian provider terpercaya, dan backup dan recovery system. Kedua, risiko keuangan, di mana pengeluaran melebihi anggaran dan pendapatan tidak sesuai target. Adapun strategi mitigasinya yaitu proyeksi konservatif, promosi efisien, dan simpan data cadangan. Ketiga, risiko SDM, yang dimana ketergantungan personal kunci atau kekurangan tenaga ahli. Ada strateginya, mitigasinya yaitu dengan rekomen dan pelatihan rutin, juga SOP terdokumentasi dan rencana suksesi posisi yang penting. Keempat, risiko hukum dan regulasi, di mana yang tidak patuh terhadap UU Perlindungan Data Pribadi, GDPR, dan aturan industri. Adapun mitigasinya yaitu dengan konsultasi hukum, audit keamanan data, desain sistem sesuai compliance. Kemudian selanjutnya risiko persaingan pasar, di mana munculnya pesaing baru dengan layanan lebih murah atau fiturnya lebih menarik. Mitigasinya yaitu dengan inovasi berkelanjutan, fokus diferensiasi fitur lokal, dan program yang loyalitas dan referral. 6, resiko reputasi, di mana adanya ketidakpuasan pelanggan atau insiden keamanan dapat merusak reputasi brand. Dengan itu mitigasinya adalah bisa dengan respon cepat insiden, kemudian komunikasi krisis yang baik, dan testimoni dan review pelanggan. Baik, adapun kesimpulan dari proposal ini, di mana strategi pengembangan cyber dirancang untuk menjawab kebutuhan mendesak UMKM terhadap keamanan cyber yang handal dan terjangkau. Dengan memanfaatkan teknologi cloud, CyberGuard mampu menyediakan layanan yang fleksibel, skalabel, dan mudah diakses oleh pelaku usaha dari berbagai sektor. Pendekatan ini akan membantu UMKM yang belum memiliki infrastruktur TI yang kuat untuk tetap terlindungi dari ancaman digital. Dalam proses pengembangannya, CyberGuard akan mengadopsi metode kolaboratif yang melibatkan pelaku UMKM, pakar keamanan, dan penyedia infrastruktur cloud. Di mana strategi ini diyakini dapat menciptakan layanan yang adaptif terhadap kebutuhan pasar sekaligus menjaga keamanan yang tinggi. Secara keseluruhan, strategi ini diarahkan untuk mendorong transformasi digital UMKM yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Itulah tadi presentasi dari proposal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.